Banyak jalan menuju Roma. Ungkapan klasik itu sepertinya tepat disematkan kepada para pebisnis yang ingin meraih jalan kesuksesan. Ada beragam macam cara untuk mencapai kesuksesan dalam berbisnis. Salah satunya adalah dengan menjalankan sistem usaha waralaba atau bisnis franchise. Dalam sistem bisnis franchise ini, pebisnis bisa memiliki hak terhadap merek dagang suatu produk barang ataupun jasa dengan berbagai kesepakatan tentunya. Apakah kamu tertarik memiliki usaha franchise? Simak selengkapnya Keuangan Milenial kali ini dengan tema Mau Usaha Franchise, bagaimana caranya? Dalam bahasa Indonesia sendiri, franchise diterjemahkan sebagai waralaba. Wara berarti lebih, sementara laba artinya untung. Jadi terjemahan bebasnya adalah lebih menguntungkan nih sobat milenial. Dalam arti luas, waralaba merupakan hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa. Lalu apa itu franchise dan bagaimana skema bisnisnya? Merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba, franchise adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Skema bisnis franchise adalah salah satu cara termudah dan tercepat dalam memulai bisnis. Ini karena dengan membeli franchise, maka merek bisnis tersebut lazimnya sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Sederhananya, franchise adalah bisnis di mana pemilik modal hanya perlu menyediakan dana, di mana penerima waralaba hanya menerima bisnis yang sudah ditangani alias terima beres. Sebagai contoh, seseorang yang membeli sebuah merek franchise minuman kopi akan mendapatkan paket berupa alat produksi, bahan baku, media promosi, layout atau desain tempat, hingga karyawan. Ia tak perlu direpotkan dengan resep, bahan baku, dan alat produksi. Ia hanya perlu menjalankan bisnis tersebut dan berupaya terus meningkatkan penjualannya. Berapa biaya untuk membuka sebuah franchise? Bagi yang tertarik menjalankan bisnis franchise, tentu harus mempertimbangkan beberapa hal, terutama yang terkait biaya yang akan dikeluarkan nih sobat milenial. Ada beberapa biaya yang timbul dalam kesepakatan bisnis franchise ini. Yang pertama, franchise fee adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh penerima waralaba kepada franchiser sebelum bisnis waralaba dimulai. Biaya ini juga dikenal dengan biaya lisensi dan hak. Selain biaya pendaftaran dan untuk bergabung pada sistem franchise tersebut, franchiser kadang juga memberikan kepada kamu untuk hak istimewa menggunakan konsep bisnis, menghadiri program pelatihan mereka, dan mempelajari seluruh bisnis. Royalty fee franchise adalah biaya yang harus dibayarkan setelah waralaba mulai beroperasi. Biaya ini biasanya dibayarkan per bulan dan dihitung berdasarkan presentasi penjualan. Biaya royalti yang berkelanjutan biasanya berkisar 2 hingga 10% atau angka bulanan dari setiap penghasilan pada bisnis franchise kamu. Biaya bahan baku atau persediaan adalah biaya yang muncul sebagai akibat dari pembelian bahan baku atau persediaan. Ini karena beberapa franchise mewajibkan pembelian bahan baku dari franchiser. Yang sering terlupakan oleh kebanyakan orang adalah adanya biaya-biaya tambahan seperti ongkos kirim bahan baku, tempat penyimpanan bahan baku, serta biaya aplikasi di ojek online. Usaha franchise versus usaha sendiri. Bisnis itu seni berpikir.
Berpikir bagaimana caranya untuk menciptakan sebuah produk inovatif. Berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan perhatian dari pelanggan. Dan juga berpikir bagaimana caranya untuk dapat mempertahankan eksistensi di dalam dunia usaha. Banyak orang mengatakan jika bisnis dapat dilakukan tergantung berapa banyak modal yang dimiliki. Sepertinya pendapat tersebut perlu dikoreksi karena tidak tepat sepenuhnya. Faktanya, bisnis bisa dilakukan dengan modal 0 rupiah alias nihil loh sobat milenial. Bagaimana caranya? Kamu bisa menjadi seorang reseller ataupun dropshipper yang dimana menjualkan produk barang orang lain. Jika kamu sudah memiliki modal sendiri, kini saatnya memulai ke tahap yang lebih lanjut, yaitu membuat bisnis sesungguhnya. Semuanya dimulai dari satu hal, yaitu kamu mau mencoba usaha sendiri atau franchise. Tidak ada jalan pintas untuk membesarkan usaha sendiri, kecuali kamu adalah orang yang memiliki modal besar. Beberapa hal yang bisa kamu lakukan adalah mempromosikan usaha kamu demi meningkatkan ketertarikan dari para calon konsumen. Walaupun hasilnya tidak instan, penggunaan sosial media memang menjadi cara terbaik untuk kamu yang memilih berjuang dalam menjalankan usaha sendiri. Franchise sama dengan mengelola usaha orang lain, ditambah cepat dapat untung, ditambah tidak memiliki kewenangan atas usaha kamu. Sedangkan usaha sendiri sama dengan bisnis pribadi, ditambah butuh waktu untuk profit, dituntut berpikir kreatif, kalau menjadi besar bisa jadi franchise. Tips membeli franchise yang tepat. Sebelum memilih bidang franchise, sebaiknya kenali dulu minat diri sendiri agar tahu hal yang kamu sukai. Selain itu, kamu juga bisa memilih bidang franchise sesuai keahlianmu. Dengan begitu, kamu tidak akan kesulitan, bahkan kamu akan sangat senang untuk mengembangkan bisnis. Karena apa yang kamu kerjakan sudah selaras dengan minatmu. Membuka usaha tidak cukup hanya dibekali modal uang. Kamu juga harus punya bekal pengetahuan seputar kebutuhan pasar, agar lebih mudah menentukan bisnis franchise yang akan kamu ambil. Jangan mudah percaya cerita sukses orang. Hitunglah semua modal yang sudah kamu punyai. Setelah itu, baru tentukan franchise yang sesuai dengan budget kamu. Bila langsung pilih franchise tanpa menyesuaikan budget, kamu akan kesulitan saat kebutuhan tak terduga tiba-tiba muncul. Sebelum memilih franchise, kamu perlu memastikan perusahaan itu memiliki reputasi yang baik. Ada banyak dokumen yang bisa kamu analisis saat mempertimbangkan bisnis franchise. Salah satunya adalah dokumen berisi data proyeksi keuangan. Ujilah semua asumsi dalam proyeksi keuangan yang disiapkan franchiser. Mulai dari harga jual, margin keuntungan, hingga volume penjualan. Baca kontrak kerjasama dengan teliti. Baca semua perjanjian yang tercantum dalam kontrak dan jangan lewatkan hal-hal kecil yang mungkin bisa merugikan kamu. Mencari informasi secara detail seputar franchise. Jika kamu juga pebisnis pemula yang ingin mencari informasi mengenai usaha waralaba, cobalah mencarinya di tempat berikut ini. Kini kamu bisa membeli koran khusus bisnis atau majalah-majalah yang memberikan informasi franchise sobat milenial. Umumnya dari sana kamu bisa melihat ulasan mengenai usaha terkait. Berikut dengan kontak personnya. Kamu bukan hanya bisa menemukan informasi waralaba tanah air, namun juga internasional. Cara kedua, yakni melalui pameran waralaba. Layaknya pameran otomotif atau pameran pernikahan, di sini adalah tempat berkumpulnya para franchiser yang siap menawarkan peluang berbisnis waralaba. Kamu bisa langsung bertatap muka dengan para franchiser dan membandingkan satu produk dengan yang lain. Terlebih dengan tatap muka, tentu kamu bebas bertanya,
berbeda dengan via telepon atau email. Kamu bisa mencari informasi terkait pameran waralaba, yaitu informasi lokasi dan waktu melalui situs pameran waralaba. Ada juga situs direktori waralaba yang siap memberikan informasi terbaru mengenai peluang usaha waralaba. Umumnya, situs tersebut bertujuan untuk membantu para calon franchisee atau penerima waralaba mendapatkan informasi mengenai bisnis waralaba yang diinginkan sebelum memutuskan untuk memulai bisnis. Bukan hanya menginformasikan tentang peluang usaha waralaba, kamu juga bisa memperoleh berita terbaru dan artikel-artikel seputar waralaba. Cara unik untuk memperoleh informasi peluang waralaba lainnya adalah dengan membeli produk terkait, untuk kemudian mencari informasi dari kemasannya. Umumnya dalam kemasan sebuah produk yang baik dan benar, ada informasi perusahaan yang memproduksi atau mendistribusikannya. Dari sana, kamu bisa menghubungi perusahaan tersebut untuk lebih lanjut meminta informasi seputar waralabanya. Nah, cara terakhir yakni dengan langsung membuka situs resmi dari produk atau jasa yang ingin kamu ketahui peluang waralabanya. Umumnya di sana sudah lengkap tertulis paket-paket yang ditawarkan termasuk harganya. Sobat milenial, jika kamu sudah mantap akan memulai usaha franchise, pastikan kamu membaca dengan teliti apa saja hak dan kewajiban antara kamu dan franchiser. Lalu sebaiknya pada gerai yang mau kamu miliki mempunyai kas tertentu dari gerai kebanyakan agar dapat menarik lebih banyak pelanggan. Selamat mencoba ya Sobat Milenial.